Shalom seluruh jemaat Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang ke-6 di tahun 2021. Dan kita masih ingat rangkaian activate kita memasuki topik tentang trustful heart, yaitu hati yang percaya. Saudara, untuk terus bertumbuh di dalam hati yang percaya atau kepercayaan kita kepada Tuhan, tentu harus melalui sebuah proses pengenalan yang terus-menerus, yaitu dinamakan sebuah proses yang progresif. Tidak terjadi hanya dalam satu saat saja, melainkan harus terjadi terus-menerus sampai kita nanti pulang ke rumah Bapa. Nah saudara, kekristenan pastilah sebuah perjalanan pengenalan akan Tuhan. Tapi kita perlu sadar, perjalanan pengenalan akan Tuhan ini harusnya digerakkan oleh karya penembusan yang Tuhan sudah kerjakan dan Tuhan sudah tetapkan sejak awalnya. Nah saudara, ketika kita mengenal Tuhan karena kita menyadari tentang Injil, bagaimana Kristus sudah berkorban buat hidup kita, maka pengenalan kita pasti tidak akan pernah berhenti. Kita pasti akan terus mengerjakannya sepanjang hidup kita. Karena kita menyadari begini saudara, kita mau mengenal Dia karena kita mengingat akan pengorbanannya. Bukan karena kita mengharapkan sesuatu, tanda kutip mengharapkan balasan dari Tuhan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Nah saudara, hari ini secara khusus kita mau sepanjang minggu ini saudara, dalam perjalanan pengenalan akan Tuhan, kita mau mengetahui, belajar bersama tentang salah satu bagian penting yang perlu kita pelajari, renungkan dan pahami, yaitu mengenai sifat-sifat Allah atau atribut-atribut Allah. Di dalam keseluruhan Alkitab dan semua sejarah yang tercatat di dalamnya, kita bisa melihat bersama bagaimana sifat-sifat Allah yang disingkapkan bagi orang-orang percaya. Makanya saudara, saya memberikan sebuah catatan penting dulu di awal, bahwa ketika kita mempelajari dan merenungkan tentang atribut atau sifat Allah ini, kita fokusnya hanya kepada hal-hal yang sudah dinyatakan di dalam firman Tuhan, bukan apa yang tidak dinyatakan ya saudara, supaya kita tidak salah dan kita tidak melenceng ketika memahami atribut atau sifat-sifat Allah. Nah, di dalam Alkitab kita bisa menemukan atribut atau sifat Allah yang dinyatakan kepada kita seperti Allah itu Esa. Dia kekal, maha kuasa, maha hadir, maha tahu, maha benar, berdaulat, adil, kudus. Allah adalah kasih, murah hati, panjang sabar, dan setia. Saudara, setiap atribut dan sifat yang saya sebutkan tadi, saudara bisa temukan penjelasan-penjelasannya di dalam saat teduh atau daily devotion sejak minggu lalu, sejak tanggal 31 Mei sampai hari ini. Kita bisa menemukan penjelasan dari setiap atribut dan sifat-sifat Allah ini. Makanya saya rindu mengingatkan saudara kembali, jangan luput untuk merenungkan firman dari setiap daily devotion yang sudah dibagikan kepada saudara, atau saudara bisa jumpai di dalam Abelove Apps. Nah saudara, kali ini kita akan menggali bersama, belajar bersama mengenai atribut atau sifat Allah apa saja yang dinyatakan kepada kita melalui cerita dari Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan bersama kisahnya di Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Saya ingin saudara sekarang di komsel, saudara membuka Alkitabmu masing-masing, dan saya rindu saudara membacanya secara bergantian. Ya, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Dimulai dari PKS saudara membacakan ayat yang pertama dan bergantian ke sebelah kanan dari PKS saudara dan seterusnya sampai selesai. Nah, ketika saudara nanti selesai membacanya, saya mau saudara melanjutkannya langsung dengan diskusi sesuai dengan pertanyaan di bawah ini, yaitu atribut atau sifat Allah apa saja yang dinyatakan kepada Anda, kepada saudara melalui kisah Lazarus ini. Saya ulangi saudara ya, saudara baca terlebih dahulu bergantian di komselmu, kemudian diskusikan ini, atribut atau sifat Allah apa saja yang dinyatakan kepada Anda melalui cerita ini, dan jelaskan. Oke, saudara bisa pause dulu video ini dan kemudian saudara membacanya bergantian dan saudara berdiskusi. Setelah diskusi saudara lakukan,
saudara baru bisa play kembali video ini sehingga saya bisa menjelaskannya kepada saudara. Apa saja yang bisa kita temukan mengenai atribut atau sifat Allah melalui kisah dari Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Baik, saudara sudah melakukan diskusi tentunya. Saya berharap tentu saudara menemukan atribut atau sifat Allah yang luar biasa di dalamnya. Yohanes 11 ayat 4, kita akan melihatnya bersama-sama saudara ya. Dari cerita ini, kita bisa membaca satu demi satu. Saya akan langsung mengambil beberapa poin penting yang saudara perlu perhatikan bersama tentang atribut atau sifat Allah dari kisah Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ayat yang keempat di dalam Yohanes 11 ini menunjukkan kepada kita beberapa sifat Allah, yaitu Dia yang berdaulat dan maha tahu. Berdaulat artinya sakit yang dialami Lazarus merupakan bagian dari rencana besar Allah untuk menyatakan kemuliaannya. Dan Yesus tahu akan hal ini. Yesus tahu bahwa Lazarus sakit, Yesus tahu bahkan Lazarus harus mati terlebih dahulu. Karena ketika dia berada di dalam tubuh fisiknya secara manusia, Yesus tetap terkoneksi dengan Allah Bapa. Kita ingat Yesus berkata bahwa apa yang aku lakukan, aku lihat Bapa lakukan. Ya, apa yang dia lakukan, dia dengar dari Bapa. Jadi saudara, di dalam ayat yang keempat kita bisa menemukan bahwa Tuhan kita berdaulat dan Dia maha tahu. Dia tahu Lazarus akan mati, tapi Dia juga berdaulat. Ya, ayat yang keenam menunjukkan kembali kedaulatan Tuhan karena apa? Yesus sengaja menunggu 2 hari saudara. Karena Lazarus harus mati terlebih dahulu sehingga kemuliaan Allah bisa dinyatakan. Kemudian Yohanes 11 ayat 15. Untuk yang ini saya mau membacanya buat saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Bayangkan saudara, Yesus bisa berkata bahwa ketika Lazarus sakit dan kemudian mati, justru harus bersyukur ketika Yesus tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Kemudian Yesus berkata, marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, ayat ini menarik karena di sini kita belajar bahwa sifat Allah ditunjukkan untuk kita supaya kita belajar percaya. Saudara, adakah masa-masa di dalam hidupmu engkau merasa seperti Tuhan tidak hadir di sana? Apakah justru ketika engkau merenungkannya kembali, Tuhan memang rindu untuk mengajar saudara supaya percaya. Kalau kita bicara tentang trustful heart, hati yang percaya, artinya kita perlu mengenal sifatnya Allah. Kalau kita mengenal sifatnya Allah, maka kita akan lebih mudah untuk percaya. Saya lanjutkan. Kemudian ayat 17-19 menjelaskan kepada kita bahwa Lazarus sudah mati selama 4 hari. Dan sanak saudaranya dan banyak orang berbondong-bondong datang mengucapkan turut berbelasungkawa kepada Maria dan Marta. Yesus tiba di sana dan mengatakan kepada Marta bahwa Lazarus akan bangkit. Saudara bisa membaca di dalam ayat 23. Namun Marta belum memahaminya karena Marta berkata, iya Lazarus akan bangkit nanti di akhir zaman. Tapi bukan itu maksud Yesus. Yesus maksudkan adalah Lazarus akan bangkit di waktu itu juga. Namun Marta sekali lagi belum memahaminya. Adakah dalam hidup kita ketika kita mengalami sebuah pergumulan, kemudian membaca firman Tuhan, kita menemukan janji Tuhan di sana. Namun kita masih sulit memahaminya. Kenapa? Karena kita mencoba memahaminya dengan pikiran kita yang terbatas, saudara. Sedangkan sifat Allah adalah sifat yang kedaulatan, kemahatahuan, kemahakuasaannya yang tidak terbatas. Saya lanjutkan lagi saudara. Ayat 33-36 menunjukkan kepada kita sifat Allah yang adalah kasih. Ya, kita membaca bagaimana Yesus juga menangis ketika dia melihat Maria begitu bersedih. Sekalipun dia dalam rencananya mengizinkan kita berduka sesaat, namun dia juga turut merasakan kesedihan kita. Apakah saudara menyadari sifat Allah ini? Dia adalah kasih. Sekalipun mungkin dia harus mengizinkan kita melewati sebuah penderitaan, kesusahan, pergumulan. Tapi dengar saudara, Tuhan turut merasakan kesedihan kita. Karena Yesus pernah ada di dalam tubuh manusia. Dia pernah merasakan penderitaan yang luar biasa. Bahkan jauh lebih daripada kita penderitaannya.
karena dia mati di atas kayu salib. Nah saudara, Yesus ikut merasakan kesedihan dari Maria dan Marta karena dia begitu mengasihi mereka. Dia begitu mengasihi Lazarus. Dia begitu mengasihi kita semua. Kemudian ayat 39 sampai 40. Saya mau bacakan buat saudara ayat ini. Kata Yesus kepada Marta dan orang di sana, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Nah, saudara, 2 ayat ini mengajarkan kembali kepada kita tentang apa? Percaya. Percaya kepada apa? Sifat Allah yang mutlak, yaitu apa? Kedaulatannya. Secara manusia kita tidak mampu mencernanya karena pikiran kita terbatas. Bagaimana caranya orang yang sudah mati selama 4 hari masih bisa dibangkitkan? Jangankan mati 4 hari, saudara. Mati dalam waktu 4 jam saja, tidak ada orang yang sanggup membangkitkan orang yang sudah mati. Jadi tidak mampu pikiran kita mencerna kedaulatan Allah karena pikiran kita terbatas. Namun kita percaya, kita perlu percaya kepada sifat Allah yang berdaulat ini karena memang terbukti di dalam firman Tuhan, tercatat di dalam firman Tuhan. Bahkan saudara mungkin sudah pernah mengalami dalam kehidupanmu bagaimana kedaulatan Allah dinyatakan atas hidupmu. Nah saudara, Yesus mengajar kepada Marta di waktu itu dan orang di sana bahwa jika mereka percaya kepada kedaulatan Tuhan, maka mereka akan melihat kemuliaan Allah. Kalau saudara dan saya percaya kepada kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, sifatnya yang tidak terbatas itu, maka kita pasti akan melihat kemuliaan Allah. Kemudian ayat yang ke-41 sampai 44 menunjukkan kepada kita bagaimana Lazarus dibangkitkan. Menunjukkan kepada kita semua, menyatakan kepada kita sifat Allah yang maha kuasa. Artinya, kuasanya tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu, tahu segala sesuatu, mengatur segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu. Dan segala sesuatu, apapun itu, bahkan si jahat, tunduk di bawah kuasanya. Bahkan termasuk kematian pun, maut, tunduk di bawah kuasa Tuhan. Nah saudara, saya rindu kita mau terus belajar memahami sifat-sifat Allah dari kisah-kisah di dalam Alkitab. Mungkin sebelumnya kita seringkali melihat contoh-contoh iman pribadi-pribadi itu. Tapi kali ini saya mau ngajak kita lebih melihat berbagai cerita di dalam firman Tuhan. Tapi lihat dari sudut pandang apa saja sifat Allah yang mau dinyatakan kepada kita melalui cerita itu. Karena ketika engkau melihat sifat Allah di sana, maka engkau akan beroleh iman dan engkau akan berkata, "Aku percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha tahu, Tuhan maha benar." Mari saudara, setelah kita mengikuti Komsel hari ini, ambil tindakan untuk lebih banyak lagi menggali firman Tuhan, merenungkan serta memahami atribut atau sifat Allah yang dinyatakan kepada kita dan bagaimana setiap sifat Allah itu akan menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Weekly Guide untuk topik Trustful Heart yang pertama. Kita akan belajar memahami atribut dan sifat Allah dan kita akan terus menjalaninya sepanjang tahun ini dan seterusnya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.